bihi kelawan ma sapa gairu kaliyane sira iku la faidata ora ana faedah iku maujud fi qiyamika ing dalem oleh jumenengi sira bihi kelawan ma fayakunu mongko ana apa qiyamuka oleh jumenengi sira iku fudulan luluwian wala ya iku fudulan luluwian layan bagi kang ora sayukjo apa ayat alak basa yen to menganggoni bihi kelawan fudul sapa zawul uquli pira-pira wong kang anduweni pira-pira akal sempurna wa aidon lan halih malih fihi iku tetep ing dalem qiyamuka tarkul ubudiyyati utawi ninggal sifatmu mawula wa mudadatun lan melawani li ahkamir rububiyyati maring pira-pira hukume sifat bangsa pangeran wa munazaatul qadari lan nulayani pesten atau ngrebut pesten wa innama khotobalan angin pestine ngitopi ngomongi sapa kiye musannaf al murida ing wong kang ngarepaken usul bidzalika kelawan mengkono-mengkono fama qoma ila akhirih li annahu krana temen setuhune murid iku idza tawajjaha ing dalem nalikane madhep sapa murid li hadratir rabbi maring ngersane pangeran wa ashghala lan numpulaken sapa murid bi auratit tariqi kelawan pira-pira wiritane tariqah wa a'malihi lan pira-pira amale tariq ta'at tolat mongko dadi suwung alaihi ing atase murid ta'at tolat mongko dadi suwung alaihi ing atase murid apa asbabu ma'asyihi pira-pira sebab pengupa jiwane murid fil ghalibi ing dalem kang kaprah fayatihi mongko teka ing murid sapa asyaitonu setan wa yuwaswisulan ngridu sapa setan lahu maring murid wa yasiru lan dadi sapa murid iku yudabbiru ngatur sapa murid fi nafsihi ing dalem awak dhewe murid umuran ing pira-pira perkara layak kang ora tumibo apa aksaruha luwih akeh-akeh umur wadzalika utai mengkono-mengkono yudabbiru nafsahu iku yushghiluhu nungkulaken apa dzalik ing murid amma ande saking perkara huwa kang utai murid iku bisa dadihi madhep ing ma fayarji'u mongko bali sapa murid amma ande saking perkara huwa kang utai murid iku mutawajjihun kang madhep lahu maring ma wadawa udzalika utawi tombone mengkono-mengkono tadbir iku kasratul zikri ngakehaken iku kasratul zikri ngakehaken zikir war riyadhati lan riyadhah ngelatih hatta yarji'a sehingga bali anhu ande saking murid sapa asyaitonu setan wa tahsulalan hasil lahu keduwene murid apa arrohatu kepenak ngasuh minta abid tadbiri saking kangelane ngatur minta abid tadbiri saking kangelane ngatur walida lan krono are iki la takum qala dawuh sapa ke musannaf dawuh ijtihaduka ila akhirih. Nah, kelanjutan dari hikmah tadi, kenapa kita tidak boleh mengatur, tidak boleh merancang? Sebab fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Urusan kamu yang sudah ditangani oleh selain kamu, jangan kamu urus. Urusanmu sudah ada yang ngurus, kok kamu ikut-ikut ngurus?
Itu artinya seperti itu. Apa? Karena urusan kita ini sudah diurus oleh Allah. Maka jangan kita sibuk dengan urusan yang sudah diatur dan sudah ditata oleh Allah. Apalagi yang mengatur kita. Sementara yang sudah melaksanakan urusan-urusan kita itu adalah Allah. Maka tentu tidak ada bandingannya dan aturan kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan aturannya. Oleh karena itu, maka jangan mengatur, jangan merancang. Yang dimaksud di sini bahwa siapa yang mengatur urusan kamu selain kamu itu, yang dimaksud adalah Allah. Wa huwa wa maqama bi ghairuka la faidata fi qiyamika bihi fayakunu qiyamuka fudulan la yanbaghi ayatalabbasa bihi dzawul umul. Apa yang telah diurus oleh selain kamu, yaitu Allah, maka tidak ada faedahnya lagi kalau kamu ikut-ikut mengurus. Apa yang sudah diatur oleh Allah tentang urusan kamu, maka tidak ada gunanya lagi pengaturan kamu, perancangan kamu. Bahkan apa yang kamu usahakan itu adalah merupakan usaha yang berlebihan, yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang berakal sempurna. Wa aidan fihi tarkul ubudiyah wa mudadatun li ahkamir rububiyah wa munaza'atul qadar. Dan lagi pada pengaturan atau perancangan ini ada hal lain yang tersembunyi di sana, yaitu karena kita sibuk mengatur ini, akhirnya kita akan terlena sehingga pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah ini akan menjadi terbengkalai. Itu satu. Terus yang kedua, dengan kita mengatur ini berarti kita sudah menentang tentang hukum-hukum Tuhan. Karena Allah itu Rabbun itu yang mengatur. Allah yang mengatur. Kalau kita yang mengatur, berarti ini kita melawan daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Wa munaza'atul qadar, dan kita berhadapan dengan takdir Allah. Seolah-olah kita memasang badan untuk menghadap takdir Allah dan akan menolak takdir Allah. Akan terjadi seperti itu. Maka ini sisi larangan dari Syekhina Syekh Ibnu Athaillah untuk murid jangan sampai membuat perencanaan dan pengaturan karena ada hal yang seperti itu. Wa innama khataba al-murida bidzalika li'annahu idza tawajjaha li hadratir rabbi washtaghala bi awratit tariqi wa a'malihi ta'attalat alaihi asbabu ma'asyihi fil ghalib fayatihi syaitan wa yuwaswisu lahu. Kenapa kok dalam hikmah ini beliau Syekh Ibnu Athaillah memberi nasihat kepada murid yang seperti itu? Sebab begini, ketika seorang murid itu sudah menghadap kepada Allah, kemudian dia sibuk melakukan wiritan-wiritan, sibuk melakukan rutinitas ibadah, zikir dan seterusnya. Karena sibuk yang semacam itu, maka usaha-usaha yang berkaitan dengan kehidupannya ini akan terbengkalai. Mungkin akan mengganggu pekerjaan, sehingga dia waktu bekerjanya hanya sebentar. Atau mungkin bahkan bisa jadi dia jadi tidak bekerja karena sudah habis waktunya untuk rutinitas ibadah dan rutinitas
wiritan tadi. Sehingga seolah-olah dia menjadi orang yang pengangguran dari pekerjaan, selain daripada rutinitas tadi, menjadi pengangguran. Nah, umumnya ketika murid sudah pada posisi seperti ini biasanya kemudian didatangi oleh setan, kemudian digoda oleh setan. Misalnya seperti ini, bisa kita contohkan seperti ini. Sampean itu misalnya setan membisiki seperti ini, kamu itu umurnya masih muda, kamu baru 30, orang hidup 60 tahun, kamu baru 30 tahun. Sekarang kamu kehidupannya masih sulit kayak begini, keluarga kamu seperti itu, rumah kamu masih jelek. Apa kamu nanti tidak akan kasihan dengan anak-anak kamu, dengan istri kamu yang seperti itu? Kalau kamu tidak kasihan, kenapa kamu sekarang nggak bekerja? Kalau kamu kasihan, mestinya kamu bekerja. Tinggalkan wiritan kamu itu, tinggalkan rutinitas ibadah kamu itu, dan ayo sekarang bekerja. Kamu tidak usah lama-lama bekerja, karena kan sekarang baru 30 tahun, berarti kamu masih punya waktu 30 tahun. Sudah kerja saja 10 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun, harta kamu sudah banyak, keluarga kamu itu sudah kamu punya simpanan untuk keluarga kamu. Dalam jangka 10 tahun sudah selesai, masih ada sisa 20 tahun. Nah, 20 tahun itu baru gunakan untuk rutinitas ini. Nah, kadang-kadang setan akan datang mengganggu seperti itu, menggoda seperti itu. Nah, karena ada desakan bisikan-bisikan setan yang seperti itu, akhirnya murid tergoda juga, kemudian akhirnya membuat rencana-rencana. Ya udah, sekarang saya masih 30 tahun, ya, ini masih lama, masih muda, sekarang saya tak nyaman bekerja dulu untuk menghidupi keluarga, untuk mensejahterakan keluarga, juga agar kehidupan saya lebih bagus, biar nanti saya tidak tomak dan lain sebagainya misalnya. Nanti setelah 20 tahun saya masih punya waktu 10 tahun, maka 10 tahun ini baru saya akan masuk lagi ke dunia ini. Akhirnya mungkin akan terjadi pengaturan yang seperti ini. Nah, pengaturan-pengaturan inilah, ini aksaruha la yaqul, kebanyakannya zon, kebanyakannya tidak wujud, tidak terjadi apa yang menjadi harapan itu. Wa dzalika yushghiluhu amma huwa bisodatihi. Nah, yang seperti ini justru akan menjadikan murid sibuk sehingga meninggalkan apa yang mestinya harus dihadapi oleh murid, karena murid ini sudah berangkat suluk, berangkat untuk dalam perjalanan usul kepada Allah. Kalau sudah begitu mestinya sudah dia menghadap ke itu. Tapi karena pengaturan ini, akhirnya sibuk dengan pengaturan, ini terbengkalai. Apa yang dihadapinya itu menjadi terbengkalai. Nah, terus bagaimana murid agar bisa terlepas dari itu? Wadawa'u dzalika kasratu dzikri wa riyadhah hatta yarji'a anhu syaitan wa tahsulur rahah min ta'abid tadbir. Nah, obatnya agar murid ini tidak terkena penyakit yang seperti ini, maka perbanyak zikir, perbanyak riyadhah, latihan-latihan, sampai setan itu pergi darinya dan dia menjadi nyaman, tidak merasa sulit dengan pengaturan-pengaturannya itu. Nah, ini alasan kenapa kita tidak boleh mengatur, karena urusan kita sudah ada yang menangani, yaitu sudah ditangani oleh Allah. Hikmah berikutnya nanti masih ada bertalian dengan ini lagi, dan ini nanti yang akan menjadi tanda. Berarti kalau orang yang masih seperti itu,
berarti itu namanya dia mata batinnya buta. Itu pada hikmah berikutnya nanti. Allah yang mengatur segala urusan. Arif nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi anta li nafsika. Tenangkan hatimu, nyamankan dirimu dari urusan pengaturan, karena apa yang telah diatur oleh selain kamu tentang urusan dirimu tidak perlu kamu ikut campur tangan. Dalam hikmah yang lalu telah dibahas tentang kokohnya benteng takdir, hingga himmah yang kuat menderu tidak akan pernah dapat menembusnya. Lalu bagaimana tentang pengaturan dan pilihan kita? Apakah akan dapat menembus benteng takdir? Jawabannya tentu tidak. Pengaturan dalam arti bahasa adalah memperhatikan perkara dan kejadian akhirnya. Kita merancangkan, kita atur, nanti akhirnya akan seperti apa. Kita tata karena untuk menuju finishnya, biar finish yang baik. Itu makanya itu pengaturan dalam pengertian bahasa seperti itu. Dalam pandangan istilah yang dimaksud dalam pengaturan di sini adalah pengaturan berarti memperkirakan segala urusan di masa mendatang dengan memperhitungkan sesuatu yang dikhawatirkan dan yang diharapkan. Jadi kita memandang sesuatu itu di masa kedepannya. Yang sudah kita perhitungkan nanti apa yang kita harapkan dan apa yang kita khawatirkan. Kita tidak mau seperti apa atau kita maunya seperti apa. Itu pengaturan secara istilah seperti itu. Dan ini tambahannya disertai dengan penghakiman atau kepastian, bukan pemasrahan. Dia memastikan, artinya dengan dia mengatur seperti ini, nanti hasilnya akhirnya pasti seperti ini. Nah, ini makanya pengaturan yang seperti ini yang tidak boleh, bukan pemasrahan. Bila disertai dengan penyerahan, jadi kita mengatur, tapi kita tetap berserah diri kepada kehendak Allah. Kalau masih seperti itu bagaimana? Bila disertai dengan penyerahan dan perkara itu merupakan hal akhirat, kalau yang kita atur ini adalah urusan akhirat, misalnya urusan ibadah kita misalnya, maka ini disebut niat. Disebut niat yang baik. Jadi kita nanti jam 3 saya rencananya bangun untuk sholat malam misalnya. Nah, itu kita merencanakan berkaitan dengan ibadah. Tetapi kita merencanakan bangun jam 3 ini tetap kita berserah diri kepada Allah. Apa nanti pada akhirnya yang dikehendaki Allah? Apakah Allah akan membangunkan kita ataukah Allah tetap menidurkan kita? Kita serahkan yang seperti itu. Nah, ini berarti namanya niat yang baik. Jika perkara itu sebangsa watak, maka disebut syahwat. Ya seperti tadi kita nanam jagung dan lain sebagainya. Kan inginnya kalau kita nanam jagung kan hasilnya bagus pastinya. Itu kan semuanya kan berkaitan dengan apa yang senang dan tidak kita senangi kan. Urusannya seperti itu. Makanya kalau urusannya berkaitan dengan ini namanya syahwat dan ini nanti masih boleh, ya, masih boleh. Dan jika merupakan hal urusan duniawi, maka itu disebut harapan atau cita-cita. Takdir, pengaturan itu terbagi menjadi 3. 1, pengaturan yang tercela. 2, pengaturan yang dianjurkan. 3, pengaturan yang mubah. Pengaturan yang tercela adalah pengaturan yang disertai dengan kepastian. Artinya,
rencana yang dirancang itu hasilnya harus atau pasti terjadi. Sisi tercelanya karena hal ini merupakan sikap yang tidak beradab, juga terburu-buru mempersulit diri sendiri. Sebab urusannya yang telah ditangani oleh Allah tidak perlu dia ikut campur dalam menangani urusannya. Sudah kerap kali pengaturan hamba tidak tertolong oleh angin takdir. Kemudian diiringi dengan kesusahan dan kerusuhan hati. Oleh karena itu, Syekh Ahmad bin Mas'ud berkata, "Man tarakat tadbir fahuwa fi rahatin." Siapa yang meninggalkan pengaturan, maka ia berada pada suasana nyaman. Syekh Sahal bin Abdillah juga berkata, "Darut tadbira wal ikhtiyara fa innahuma yukaddirani 'alan nasi aisyahu." Tinggalkan pengaturan dan pilihan, sebab keduanya memperkeruh kehidupan manusia. Nah, sebenarnya yang menjadikan kita sedih, menjadikan kita susah, bahkan kesusahan ini kadang berkepanjangan, itu semua kan ya berkaitan dengan pengaturan kita, perencanaan kita. Kita merencanakan seperti ini, ternyata hasilnya berbalik 90 derajat.